Hari ini kita masuk kepada yang disebut dengan Minggu Penghakiman Akhir. Di dalam Minggu Penghakiman Akhir ini kita diingatkan kembali oleh bacaan kita kali ini, di mana kita tahu bahwa sebelum masuk ke dalam masa puasa kita akan dituntun untuk menuju kepada masa puasa itu. Dan hari ini adalah hari di mana yang disebut dengan Minggu Penghakiman Akhir. Dan mulai besok Senin kita dalam minggu ini adalah disebut dengan Minggu Tanpa Daging. Jadi mulai hari Senin besok mungkin kita yang bagi yang mau melakukannya kita tidak makan daging. Seperti itu sampai menuju kepada Minggu Pengampunan Dosa, dan disitulah kita akan memulai masa puasa kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita kali ini menceritakan tentang ada seorang anak manusia dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Ada seorang anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu mungkin saudara-saudara sudah tahu siapa anak manusia itu. Dan kemudian maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, dan kita tahu juga siapa yang akan bertahta di dalam kemuliaannya itu. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Ia memisahkan seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa beliau ini harus memisahkan seorang manusia seperti halnya domba dan kambing? Kita tahu bahwa seorang anak manusia yang datang ke dunia itu disebut dengan gembala. Dan kita ini adalah sebagai anak-anaknya. Anak-anaknya kita ini sering disebut dengan domba. Kita mungkin tahu dalam kehidupan kita yang nyata di dunia ini, ketika kita melihat seorang gembala, mungkin saudara-saudara pernah datang ke tempat penggembalaan, baik itu kambing ataupun domba. Di situ saudara bisa melihat ketika dia mengembalakan domba, domba itu akan mengenal penggembalanya. Dia akan tahu ketika dia dipanggil, maka domba itu akan datang mendekat kepada gembalanya, karena dia tahu siapa pengembalanya. Tetapi mungkin kalau saudara-saudara melihat sekawanan kambing, ketika dia dipanggil oleh gembalanya, mungkin dia akan menyeruduk gembalanya, atau mungkin dia akan berlari ke gunung-gunung yang tinggi. Jadi disinilah bedanya antara domba dan kambing. Makanya dia harus memisahkan antara domba dan memisahkan dengan kambing itu. Bahkan di dalam bacaan terakhir pun disebutkan domba ini akan kemana dan kambing ini akan kemana ditempatkannya. Makanya dipisahkan antara domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu bahwa kita ini adalah dombanya, maka kita pun harus berusaha untuk mengenal pengembalanya. Pengembala kita itu siapa? Kita harus berusaha untuk mengenal dan berusaha untuk mengenali siapa pengembala kita. Disinilah saudara, dalam bacaan kita kali ini juga disebutkan bagaimana seseorang akan memperoleh suatu kerajaan surga itu. Kita sering melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Aku di dalam engkau
dan engkau di dalam aku. Berarti saudara, siapapun di antara kita yang ada di sini, Kristus ada di dalam diri semua umat manusia, semua orang. Makanya dalam bacaan kita kali ini, dia mengatakan, engkau telah memberi aku tumpangan, engkau telah memberi aku makanan, engkau telah melawat aku ketika aku sakit, ketika aku berada di dalam penjara. Kenapa? Karena orang yang kita lawat, orang yang kita datangi, orang yang kita tolong adalah Kristus ada di depan, ada di dalam orang itu. Begitu juga sebaliknya, saudara. Ketika kita juga melakukan hal-hal yang di luar itu, misalnya kita menjatuhkan orang, menyalahkan orang, memaki orang, Kristus juga ada di dalam diri orang itu. Jadi saudara, ketika kita menolong ataupun kita telah tidak menolong orang, kita harus tahu bahwa Kristus ada di dalam orang itu. Di sini jelas sekali dikatakan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ini semuanya dan memberi suatu perumpamaan seperti ini. Dan akhirnya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apa yang patut kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membantu orang, ataukah kita akan mengindahkan orang itu? Kita akan menolong orang, ataukah kita akan membiarkan orang? Kita akan memuji orang, mengagungkan orang, atau kita akan merendahkan orang? Semuanya itu adalah tergantung dari kita. Bagaimana kita mengikuti penggembala kita, ataukah kita sebagai domba, atau kita sebagai kambing? Dan disinilah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal telah dikatakan bahwa ketika kita menolong ataupun membantu seseorang yang dalam kesusahan, maka kita menyutangi Allah. Jadi dalam Amsal itu jelas sekali dikatakan bahwa ketika kita menolong seseorang, berarti kita telah menyutangi Allah. Berarti Allah telah berhutang kepada siapa saja yang telah menolong seseorang. Kembali lagi dalam bacaan kita kali ini, kita diingatkan lagi bahwa sebentar lagi kita juga akan masuk ke dalam masa puasa. Maka dalam bacaan epistel tadi dikatakan bahwa kalau kita makan pun itu kita juga tidak untung apa-apa. Kalau kita tidak makan pun juga tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika kita berpuasa, ingatlah akan Tuhan bahwa puasa itu bukan hanya kuat-kuatan untuk menahan lapar, bukan kuat-kuatan supaya kita ini dianggap sebagai orang yang saleh, ataupun kita ini supaya dianggap bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar mentaati atas aturan-aturan dari Tuhan. Tetapi kita melakukan semuanya itu supaya kita mampu menahan hawa nafsu kita, nafsu keserakahan, nafsu yang ada di dalam pikiran-pikiran kita, yang mungkin pikiran-pikiran kita telah memikirkan hal-hal yang tidak baik untuk di hadapan Allah. Dan dalam masa puasa 2 minggu lagi kita akan melakukan semuanya itu. Dan kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan membantu kita supaya kita berani dan merelakan diri kita untuk melihat siapa yang ada di depan kita, bukan sesuatu yang nampak dengan pandangan kacamata manusia. Dan biarlah Allah yang akan memandang kita semuanya hanya di dalam namanya, di dalam Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan itu.